menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh jelang negosiasi Jilid 2, AS kirim Jared Kushner dan Steve Witkoff ke Islamabad, sementara Menlu Iran Araghchi sudah tiba di Pakistan dan berdialog dengan Menlu Ishaq Dar. Di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh AS, rencananya Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Netanyahu akan mengunjungi Gedung Putih. Pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung UNIFIL di Lebanon. Kedutaan Besar Arab Saudi bersama pemerintah Indonesia meninjau fasilitas Makkah Road di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Polisi ungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta, 30 orang ditangkap. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lain untuk menemani malam hari Anda. Dan inilah kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Pasukan perdamaian kembali jadi korban perang. Pemerintah Indonesia berduka atas gugurnya prajurit Indonesia UNIFIL, Prakariko Pramudia, dan memastikan kepulangan jenazah segera dilakukan. Kementerian Luar Negeri mengatakan Prakariko gugur setelah sempat mendapat perawatan intensif di Beirut, Lebanon. Pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Prakariko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Hit al-Qusair pada 29 Maret 2026. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Saudara, keamanan ibu kota Pakistan Islamabad diperketat menjelang negosiasi putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran. Saya penutupan jalan utama, sejumlah kantor pemerintahan, parlemen, dan kedutaan asing ditutup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk kembali berunding. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Kepala Angkatan Darat tak lama setelah tiba di ibu kota Pakistan. Ya, di Pakistan ada celah negosiasi, namun eskalasi di Timur Tengah masih memanas. Presiden Donald Trump memastikan tak akan pakai senjata nuklir untuk menyerang Iran saat menjawab pertanyaan di Gedung Putih. Trump mengklaim tanpa nuklir, militer Amerika Serikat bisa mengalahkan Iran. Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Sementara Garda Revolusi Iran memastikan pengaruhnya dalam mengontrol Selat Hormuz. Dalam pernyataannya, Garda Revolusi Iran mengklaim Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi. Sejumlah kapal masih menunggu lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz.
Hampir 2 bulan konflik Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Meski dalam kondisi gencatan senjata, kedua negara saling memberi tekanan. Amerika Serikat kini memperluas blokade maritim hingga ke berbagai wilayah dunia. Militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana di Samudra Hindia. Penyitaan dilakukan karena kapal tersebut diklaim AS menyelundupkan minyak mentah Iran yang melanggar sanksi AS. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan tidak ada kapal yang dapat berlayar dari Selat Hormuz menuju wilayah manapun di dunia tanpa pengawasan Angkatan Laut AS. One sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. Menanggapi blokade AS, Iran terus menjaga ketat Selat Hormuz. Deretan kapal-kapal masih menunggu izin Korps Garda Revolusi Iran untuk melintasi selat tersebut. Iran menegaskan Selat Hormuz berada dalam kendali mereka dan mencegat kapal-kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Iran. تا این لحظه تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیرودریایی سپاه است و کشتی‌های نظامی و دیگر کشتی‌هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارند اصلاً اجازه عبور از تنگه رو ندارند و دیگر کشتی‌های باری بعد از دریافت مجوز از نیرودریایی سپاه میتونن از تنگه هرمز عبور کنن. Ketegangan di Selat Hormuz berdampak terhadap ekonomi global termasuk Uni Eropa. Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen bilang, keamanan blok tersebut erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di kawasan Teluk. The events of the past month have taught us a hard truth. Our security is not just related, it is intrinsically linked. A threat to a merchant vessel in the Strait of Hormuz is a threat to a factory, for example, in Belgium. So today I propose that we move beyond reactive crisis management. Pada Sabtu waktu setempat, sejumlah kapal kargo masih tertahan di Selat Hormuz seperti diberitakan televisi pemerintah Iran. Kapal Badan Energi Internasional pada Kamis memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan di Selat Hormuz. Ya, soal krisis berkepanjangan di Selat Hormuz, kita akan bahas bersama dengan Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Fauzia. Malam, Mas Ibrahim. Mbak Fauzia, ini gencatan senjata tapi blokade masih terus terjadi, bahkan diperketat, diperluas, perang berlarut. Mau sampai kapan ini terjadi, Mbak Fauzia, menurut Anda? Betul, Mas Ibrahim. Kita lihat bagaimana saat ini ada sekitar 300 kapal yang masih, lebih dari 300 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Dan kita lihat bagaimana pekan lalu sebenarnya ada lampu hijau dari Arakci untuk membuka Selat Hormuz, namun akhirnya ditutup kembali dalam waktu hanya 17 jam. Dan ini ada sekitar 47 kapal yang diminta untuk putar balik dan tidak dapat melanjutkan perjalanan keluar dari Selat Hormuz. Dan ini bahkan juga kita mendengar bagaimana dalam satu pekan terakhir ada sekitar 2 tangker Iran yang kapal Iran yang disita oleh Amerika Serikat, dan juga bagaimana juga ada beberapa kapal yang diserbu oleh Iran dan juga kapal yang tertahan oleh Amerika Serikat sendiri. Nah, ini tentu menjadi dampaknya sangat besar ya, Mas ya. Dan kita lihat bagaimana yang cukup tinggi eskalasinya adalah shoot to kill order yang diberikan oleh Amerika Serikat misalnya, dan diperintahkan untuk dapat menembak dan menghancurkan kapal manapun yang misalnya berusaha untuk merangsek keluar dari Hormuz, karena dari ini kita lihat bagaimana memang ada eskalasi di Selat Hormuz sendiri, Mas. Baik, efek domino terjadi di Selat Hormuz. Siapa menurut Anda yang paling terdampak akibat blokade ini, Mbak?
Tentu yang paling terdampak bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tapi justru memang adalah internasional begitu ya. Dan kita lihat bagaimana saat ini dampaknya tentu saja sudah statement-statement dikeluarkan, argumen-argumen dikeluarkan, bahkan mekanisme yang terbaru dikeluarkan oleh kerjasama atau koalisi Inggris dan Prancis yang bertemu pada KTT Maritim Internasional lalu di Prancis pada tanggal 17 April untuk menandatangani joint statement yang ditandatangani oleh sekitar 38 negara yang ingin berusaha untuk membuat mekanisme dalam konteks untuk mengamankan atau melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Tapi yang kedua juga kita harus lihat bagaimana adanya pertemuan lanjutan pada tanggal 22-23 April lalu di Inggris yang terkait dengan mematangkan rencana operasional misi pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan kita lihat sebenarnya ini adalah bentuk bagaimana tekanan terhadap Selat Hormuz tidak hanya menekan di dalam konteks Iran dan Amerika Serikat saja, tapi juga bahkan negara-negara lain, dan jangan lupa juga Tiongkok sebenarnya juga menjadi pihak yang cukup dirugikan dalam konteks blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Baik, tentu tidak hanya soal ekonomi energi di sana, tapi juga ini jangan sampai menjadi bencana kemanusiaan. Kita tahu 300 kapal tertahan di sana, ada pelaut yang tak tentu nasibnya, ada bahan bakar yang mulai menipis. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara tadi? Apakah cukup tekanan yang mereka lakukan untuk bisa meredakan di Selat Hormuz? Saya rasa tentu ini kembali pada dua hal ya Mas ya. Yang pertama adalah tadi tekanan untuk mendamaikan atau negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Terlebih karena memang yang dilakukan di Selat Hormuz ini double blokade. Artinya Amerika Serikat melakukan blokade dan Iran juga melakukan blokade, penutupan begitu ya. Jadi ini menurut saya menjadi sangat kontraproduktif untuk pelayaran dan maupun untuk pengiriman bahan bakar, lalu energi dan lain sebagainya. Tapi tentu kita bisa berharap pada beberapa negosiasi yang akan terjadi dalam beberapa hari. Kita lihat satu, yang pertama adalah Arakci sebagai Menteri Luar Negeri Iran saat ini sudah berada di Pakistan, di Islamabad, dan juga melakukan negosiasi, melakukan hubungan bilateral yang cukup dekat dengan Pakistan untuk finalisasi terkait dengan proposisi terkait dengan negosiasi yang akan terjadi dengan Iran dan Amerika Serikat. Nah, tapi juga kita lihat bagaimana Amerika Serikat juga akan segera turun ke Islamabad untuk menentukan ini. Dan yang kedua tentu saja bagaimana Mas kita melihat bagaimana Iran memutuskan juga akan mengunjungi ke beberapa negara, tidak hanya Islamabad tapi juga ke Oman sebagai pihak yang juga mengorganisasi Hormuz. Itu yang pertama, dan yang kedua juga akan segera berkunjung ke Moskow sebagai, kita lihat memang sebagai negara yang bisa menjadi external balancer bagi Amerika Serikat dalam konteks negosiasi dan perdamaian untuk membuka Selat Hormuz ini, Mas. Ini sebetulnya pertemuan di Islamabad tampaknya tidak banyak yang tahu atau secara tiba-tiba yang di pekan ini. Karena sebelumnya kan gagal, Iran tak kirim delegasi, namun kali ini tiba-tiba Arakci hadir. Jared Kushner juga akan tiba di sana. Apakah ini sinyalmen celah akan dicapai kesepakatan? Kita tentu berharap demikian, Mas. Terlebih ada beberapa perkembangan yang sangat teknis terkait dengan Hormuz yang saat ini melibatkan diskusi bilateral dengan Oman juga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan nuklir, ini ada preposisi baru dari Pakistan yang menurut saya ini lebih visible begitu, dalam analisis saya lebih visible dan akan mungkin disetujui oleh Iran, karena dalam konteks ini yang sebelumnya permintaan dari Amerika Serikat terkait nuklir adalah penghapusan atau bahkan penarikan uranium secara total begitu. Nah, saat ini yang diminta oleh Pakistan adalah koordinasi atau observasi atau pengawasan terhadap kepemilikan uranium dan juga pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran. Ini tidak hanya akan diawasi oleh Amerika Serikat saja, tapi juga negara-negara pilihan yang disetujui oleh Iran maupun Amerika Serikat. Nah, ini menurut saya adalah jalan tengah untuk hal tersebut, Mas. Baik, terima kasih untuk ulasannya Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence di program Kompas Malam hari ini. Baik. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh AS. Rencananya Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Netanyahu akan mengunjungi Gedung Putih dalam beberapa pekan ke depan. Pasukan Hizbullah merilis sejumlah drone serangan ke fasilitas militer Israel di wilayah Lebanon Selatan.
Dalam video yang dirilis Al-Manar TV, serangan drone Hizbullah menyasar kendaraan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan hingga hancur. Drone terbang rendah dan cepat mengikuti pergerakan target dari jarak dekat. Video lain yang dirilis oleh Al-Manar TV hari ini menampilkan serangan ke kendaraan militer jenis Humvee milik tentara Israel. Drone milik militan Hizbullah memburu kendaraan Angkatan Darat Israel yang sedang bergerak di kawasan Kantara. Drone milik militan Hizbullah juga menyerang kendaraan militer Israel di kota Bin Jbeil, Lebanon Selatan. Diduga drone tersebut dipersenjatai dengan hulu ledak anti-tank yang dirancang untuk menembus lapisan baja kendaraan tempur Israel. Sementara itu, drone Israel diduga ditembak jatuh di wilayah Tyre, Lebanon Selatan. Rekaman menunjukkan puing-puing rudal berjatuhan. Lokasi dan tanggal rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Hizbullah mengklaim menembak jatuh drone milik Israel, namun pihak Israel membantahnya. Israel balik menuding pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Masih dari Lebanon Selatan, kepulan asap terlihat membubung dari salah satu lokasi. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah masih berlaku, militer Israel sebelumnya mengklaim menghancurkan pos terdepan kelompok yang didukung Iran. Ya, saudara, di tengah gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat, pemimpin Israel dan Lebanon akan berunding di Gedung Putih dalam beberapa pekan ke depan. Upaya ini demi membahas peluang perdamaian dan resolusi yang lebih luas. Ya, mengapa gencatan senjata Israel dan Lebanon yang diinisiasi AS terkesan rapuh dengan masih banyaknya serangan-serangan di Lebanon Selatan? Kita akan bahas bersama dengan pakar Timur Tengah dari UNPAD, Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Iya, selamat malam Mas Ibrahim. Gencatan senjata, tapi nampaknya masih ada serangan demi serangan di Lebanon Selatan. Apakah ini menggambarkan sebuah gencatan senjata yang dipaksakan? Iya, gencatan senjata yang terjadi antara pemerintah Lebanon dengan Israel itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di November 2024. Tapi sejak itu sampai hari ini itu terus ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ribuan orang itu sudah terbunuh sampai sekarang, termasuk juga 1,2 juta orang itu terpaksa mengungsi dari wilayah Lebanon Selatan pergi keluar ke wilayah Lebanon yang lain. Nah, kemudian perundingan ada lagi di bulan April ini, tapi kalau kita lihat isinya itu sama sekali tidak memberikan keadilan buat Hizbullah ya. Jadi yang diberi konsesi adalah Israel. Sama sekali Israel tidak dipaksa untuk keluar dari wilayah Lebanon, bahkan diberi kesempatan seandainya Israel merasa ada ancaman, itu Israel boleh kembali menyerang. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Israel dengan alasan ada ancaman dari pihak Hizbullah, dia terus melakukan serangan. Sehingga kalau ada lagi perundingan gencatan senjata tapi tidak melibatkan Hizbullah, ya akhirnya memang akan berlanjut seperti sekarang ya, tidak ada gencatan senjata yang betul-betul permanen, yang betul-betul melindungi rakyat sipil. Oke, jadi ini bisa jadi 2 poin mungkin ya, Bu Dina. Hizbullah tak dilibatkan, yang kedua AS inisiator adalah sosok yang tentunya berpihak pada Israel. Ini artinya eskalasi di Lebanon tidak akan mereda sama sekali. Kalau yang dilibatkan hanya pemerintah Lebanon, ya memang demikian ya. Betul sekali tadi kata Mas Ibrahim, posisi Amerika Serikat tidak sebagai mediator yang real ya. Mediator itu kan seharusnya justru memberikan konsesi yang lebih besar kepada pihak yang diserang gitu ya, pihak yang menjadi korban. Tapi ini malah Amerika Serikat memberikan
kesempatan yang lebih besar untuk Israel, untuk seolah-olah Israel tuh lebih harus dijaga keamanannya. Padahal yang terjadi adalah justru Israel sejak November 2024 itu terus-menerus menyerang warga sipil di Lebanon ya, dan bahkan juga tentara perdamaian pun diserang oleh mereka. Oke, bagaimana jika terjadi pertemuan Presiden Aoun dan juga Netanyahu di Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan? Ini tingkat pemimpin tertinggi di negara masing-masing akan berpengaruh. Ya sayangnya jawabannya saya tidak bisa memberikan jawaban yang optimistik ya, karena kalau kita lihat sistem pemerintahan di Lebanon ini memang unik ya, berbeda dengan di negara-negara pada umumnya, di mana seorang presiden, kemudian perdana menteri, kemudian juru bicara parlemen itu ditunjuk dengan berdasarkan sektarian ya, berdasarkan agama masing-masing, sehingga sejak awal ini memang bukan pemerintahan yang solid ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan banyak pertanyaan besar itu, kenapa kok justru yang melawan Israel justru Hizbullah gitu? Kenapa bukan militernya? Ya karena militernya itu dibentuk oleh sebuah pemerintahan yang tidak solid seperti ini ya. Jadi sejak awal itu udah jatah-jatahan berdasarkan agama. Nah, kenapa? Ya karena ini sistem ini dibentuk oleh penjajahnya Lebanon dulu, yaitu Prancis. Sehingga memang situasinya ketika tidak solid seperti ini, yang namanya presiden pun itu tidak mewakili keseluruhan rakyat Lebanon pada hakikatnya, sehingga keputusan apapun yang diambil itu tidak bisa berefek di lapangan ketika yang sebenarnya betul-betul bertempur itu adalah aktor lain yang tidak dilibatkan, yaitu Hizbullah. Nah, Hizbullah sendiri sejak 1982 itu memang dibentuk sebagai respon karena Lebanon Selatan itu diduduki oleh Israel, sementara militer Lebanon tidak berbuat apapun, sehingga akhirnya warga di sana yang angkat senjata akhirnya dan membentuk Hizbullah. Ini di tengah gencatan senjata yang masih saja panas Israel dan Lebanon, tapi Israel ada klaim menunggu restu dari AS untuk ikut menyerang Iran. Apakah ini sebuah sinyal perang di Timur Tengah akan memburuk? Di sini tuh situasinya adalah Amerika Serikat itu kan sebenarnya sangat berkepentingan agar perang melawan Iran ini berhenti ya. Karena Amerika Serikat sudah mengalami sangat banyak kesulitan ekonomi dan Trump juga mendapatkan tekanan di dalam negeri. Tapi sebenarnya sejak awal kan yang berkepentingan dengan perang ini adalah Israel gitu ya. Israel yang mendorong agar Trump mau menyerang Iran. Kemudian Iran ketika ini syarat yang diberikan Iran supaya mau gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Iran tuh memberikan syarat. Salah satu yang syarat utamanya adalah hentikan serangan kepada Lebanon. Nah, harusnya kalau memang Amerika Serikat memang betul-betul ingin situasi damai, ya harusnya Amerika ini memberikan tekanan yang kuat kepada Israel supaya betul-betul berhenti menyerang, baik itu menyerang Palestina, Gaza kan sekarang juga diserang lagi, dan juga berhenti menyerang Lebanon, dan juga tidak lagi melakukan berbagai upaya penyerangan ke Iran gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kalau Lebanon dibiarkan terus seperti sekarang dan Trump seolah tidak berdaya untuk mengatur Israel, ya memang akan terjadi eskalasi ya. Apalagi juga kan Amerika Serikat masih meningkatkan blokadenya ya di wilayah Selat Hormuz untuk menekan Iran. Sehingga memang khawatirnya ini memang situasi belum akan selesai dengan cepat, masih panjang sekali untuk menuju ke perdamaian di Timur Tengah. Oke, ya tentu kita tunggu ya Bu Dina, karena rencananya memang Amerika Serikat dan Iran akan bertemu kembali di Islamabad. Semoga ada hasil untuk kesepakatan damai baik di Lebanon juga di Iran tentunya. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pakar Timur Tengah Unpad, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Pemerintah mendesak PBB untuk lakukan investigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung UNIFIL di Lebanon.
Sudah kabar duka kembali datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam Unifil, Praka Riko Pramudia, gugur setelah hampir sebulan menjalani perawatan intensif akibat terluka saat serangan artileri. Indonesia kembali kehilangan satu prajurit terbaiknya. Praka Riko Pramudia yang ikut dalam misi perdamaian PBB di Lebanon gugur setelah hampir sebulan dirawat intensif. Praka Riko menderita luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Al-Qushair, Lebanon pada 29 Maret lalu. PBB menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI Praka Riko Pramudia dan meminta kasus ini diusut. Serangan pada pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Died earlier today. The Secretary General expresses his deepest condolences to the families, friends, and colleagues of 31-year-old Corporal Riko Pramudia of Indonesia. We've requested that the relevant parties ensure these cases are investigated and, where appropriate, prosecuted by national authorities in order to bring the perpetrators to justice and ensure accountability. Attacks against UN peacekeepers may constitute war crimes under international law. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak PBB menginvestigasi menyeluruh dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, PBB telah merilis hasil penyelidikan awal insiden yang terjadi tanggal 29 dan 30 Maret tersebut. Menurut PBB, insiden pada 29 Maret disebabkan oleh tembakan tank Israel. Sementara insiden pada 30 Maret disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Syamsu Rizal mendesak PBB untuk meningkatkan standar pengamanan pada pasukan penjaga perdamaian di daerah konflik. PBB juga didesak membawa kasus penyerangan pada pasukan perdamaian ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada Republik Indonesia ini diselesaikan sampai 31 Desember 2026. Di samping itu kita menuntut perlakuan yang berbeda. Peningkatan standar pengamanan untuk pasukan kita, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh pasukan Unifil. Yang kedua yang kita minta adalah bahwa PBB ini mengambil inisiatif untuk segera melaporkan, termasuk Indonesia juga, untuk melaporkan kepada majelis atau International Criminal Court di Den Haag. Bahkan kita juga minta untuk dilaporkan di International Court of Justice, karena ini adalah sebuah pelanggaran berat dalam konteks hukum humaniter internasional. Prajurit TNI yang gugur dalam rangkaian konflik di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Sebelumnya, 3 prajurit yang lebih dulu gugur adalah Praka Fariza Ramadan, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Seluruhnya gugur saat meningkatnya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Indonesia mendesak pentingnya perlindungan pasukan perdamaian PBB. Insiden serangan pada pasukan Unifil harus diusut tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Jumlah personel Indonesia yang gugur di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Bagaimana sikap Indonesia untuk mendesak PBB membuka hasil investigasi atas gugurnya personel Unifil? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, Julius Purwadi. Selamat malam, Mas Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Julius, ini mengapa hasil investigasi PBB masih bersifat awal setelah berminggu-minggu berlalu dan belum ada sanksi? Ya, kenapa berlarut-larut ya? Tentu saja tergantung apakah narasumber yang di lapangan ketika peristiwa terjadi itu mau berbicara, gitu ya, menyampaikan apa yang mereka ketahui. Tetapi sejauh yang saya pahami, tentara kita yang gugur, tentara kita yang keempat yang gugur ini kan yang tanggal 29 ya.
serangan di tanggal 29 dan UNIFIL sudah menyatakan di tanggal 29 tadi proyektilnya berasal dari tank Israel. Itu kan sudah eksplisit. Dan dari Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya itu sudah menyampaikan dan mengutuk bahkan serangan Israel. Jadi sudah betul itu gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya saja adalah kalau sudah disampaikan investigasinya UNIFIL, lalu apa berikutnya? Ada dua yang harus dilakukan. Kalau betul ternyata itu dari tank Israel gitu ya yang menyasar pusat komando gitu ya untuk memonitor pergerakan tentara-tentara dari Israel maupun Hizbullah gitu ya. Itu saja adalah kalau terbukti Israel harus dilakukan investigasi kepada siapa yang melakukannya. Ini yang pertama. Dan kalau kita tahu tidak ada kan investigasinya dan Israel memblaming tentaranya pada posisi di konflik. Nah, kalau itu tidak dilakukan, sebetulnya kita bisa membawa ke yang tadi disebut oleh anggota DPR ke Mahkamah Pidana Internasional. Itu bisa, gitu ya. Nah, tentu saja perlu bukti yang lengkap. Jadi laporannya harus selengkap mungkin, dan ini bisa menjadi jalur kita Mas Julius, untuk meminta. Maaf saya potong, tapi bisa nggak kita koordinasi dengan Perancis? Karena Perancis tentaranya juga jadi korban untuk kita bersama-sama membawa ke Mahkamah Internasional. Sudah ya, Indonesia sejauh saya tahu sudah berkoordinasi dengan Perancis gitu. Apa yang dilakukan? Nah, yang kita tahu awal April ini setelah serangan yang ke Indonesia yang menewaskan tentara kita, kan Indonesia meminta supaya DKPBU melakukan sesi khusus. Sudah dilakukan kan itu gitu ya. Dan itulah Duta Besar Indonesia menyampaikan kutukannya. Dan negara-negara anggota yang lain juga sama melakukan kutukannya gitu. Nah, Indonesia tidak bisa mengajukan langsung ke ICC gitu kan. Indonesia bukan pihak bukan yang meratifikasi dari Traktat Roma ya yang membentuk ICC. Jadi mau nggak mau memang harus bekerja sama dengan Perancis ya. Dan harapan kita ini salah satu jalurnya kan lewat resolusi DKPBB. Kalau nanti hasil investigasi kita mau dibawa ke ICC, itu harus ada rujukan dari DKPBB. Itu sudah betul menurut saya. Sudah betul, Mas. Gitu. Ini kalau misalkan nanti jika investigasi PBB tidak menghasilkan sanksi apapun, apakah posisi hukum Indonesia ini tetap berkewajiban mempertahankan pasukan di wilayah yang tidak mampu dijamin keamanannya? Situasi di Lebanon sangat sulit ya, sangat sulit. Ini kan sudah ada gencatan senjata, tetapi Israel masih tetap menyerang. Hari ini ada 4 orang yang saya dengar meninggal ya. Gitu. Dan itu artinya betapa krusialnya peran pasukan perdamaian PBB. Yang sebetulnya sudah jadwal untuk ditarik mundur per Desember ini kan sudah ya. Nah, kebayang nanti sekarang masih ada pasukan perdamaian PBB, konflik masih berkecamuk ya. Lalu zona biru yang harusnya tidak boleh dilanggar itu masih dilakukan. Tentu saja tidak wise juga kita menarik ya, menarik pasukan kita gitu. Tetapi mungkin waspada tingkat tinggi ya, pasukan kita harus sangat hati-hati gitu. Supaya tidak menjadi korban lagi. Itu seperti apa? Seperti apa, Mas Julius, mitigasinya agar tetap aman di daerah konflik nantinya? Nah, kemarin yang saya dengar Panglima TNI kan sudah berkomunikasi dengan pasukan kita di sana ya, di Lebanon Selatan ya gitu. Nah, saran dari Panglima TNI adalah ke bunker ya, salah satunya ya gitu. Benar-benar memastikan diri di ruang yang aman. Supaya tidak terjadi peluru nyasar kalau bahasa pihak-pihak yang berkonflik ya, baik Israel maupun dari Hizbullah kan begitu ya gitu. Nah, itu tidak bisa ya semudah itu gitu. Ketika misalnya kemarin tentara Perancis ada 2 orang kan gitu ya. Dia sedang menjalankan tugas untuk sebetulnya menindaklanjuti dari kesepakatan gencatan senjata yang di Washington itu gitu. Setelah gencatan senjata kan penduduk pulang. Dan bahayanya adalah ternyata banyak sekali ranjau-ranjau darat gitu ya. Jadi pasukan perdamaian nggak bisa berdiam diri di bunker ya, tetapi harus tetap membantu masyarakat sipil memastikan mereka aman. Nah, ini saya kira dilemanya ya, sulitnya kalau hanya berdiam diri. Nah, itu tidak mudah ya Mas Ibrahim memastikan bahwa sipil aman gitu ya, dan mereka harus melakukan prajurit juga aman ya. Baik. Ya itu dia. Agak susah juga, tapi tentu bicara yang prioritas saat ini keamanan prajurit UNIFIL kita di Lebanon dan juga bagaimana investigasi yang dilakukan oleh PBB tentu ini yang ditunggu tentunya. Terima kasih
Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Saudara, Kedutaan Besar Arab Saudi bersama pemerintah Indonesia meninjau fasilitas Makkah Road di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Otoritas Arab Saudi memperketat pengamanan dan dengan melakukan pemeriksaan acak terhadap jemaah haji di Tanah Suci. Jemaah diwajibkan membawa kartu identitas haji atau nusuk selama beraktivitas di luar hotel. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah haji Indonesia wajib membawa kartu nusuk saat beraktivitas di luar hotel. Kartu nusuk adalah kartu identitas haji yang membedakan antara jemaah haji legal dan ilegal. Selain memuat identitas, kartu ini menjadi syarat untuk mengakses Masjidil Haram dan berbagai layanan haji. Untuk para jemaah yang sudah datang ke Tanah Suci, baik kemarin ataupun nanti ke Makkah, tentu harus selalu membawa identitas kartu nusuknya, ya, kemanapun ya, sampai ke pokoknya keluar hotel, beraktivitas ke Masjidil Haram, atau mungkin ada yang belajar dan sebagainya lah, itu harus selalu dibawa. Layanan fast track jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mempercepat proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Setiba di Tanah Suci, jemaah haji juga tak perlu lagi antre di imigrasi. Ya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan Komisi 8 DPR meninjau layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan layanan fast track atau Makkah Route, setiap calon haji hanya butuh 10 detik untuk lolos pemeriksaan imigrasi. Setiba di Tanah Suci, jemaah haji dengan layanan fast track langsung menuju hotel tanpa perlu antre di imigrasi. Indonesia punya 4 fasilitas fast track keimigrasian, yakni Jakarta, Surabaya, Solo, dan Makassar. Fast track atau Makkah Route ini sudah beberapa tahun terakhir dilaksanakan, tapi setiap tahun selalu ada penyesuaian terutama teknologinya. Dan alhamdulillah tadi kita lihat jamaah cukup 10 detik cek jari sudah bisa langsung lolos dari imigrasi, dan nanti di Madinah atau Jeddah nanti tidak perlu pemeriksaan lagi, langsung masuk bis langsung ke hotel. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak Kerajaan Arab Saudi, terutama dari Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman, dan tentu dengan Kementerian Haji Anur Arab Saudi yang banyak membantu kami dalam proses haji sekarang ini. Jemaah haji Indonesia mendapat layanan makanan 3 kali sehari selama di Tanah Suci. Makanan diupayakan sampai di tangan jemaah tepat waktu hingga asupan jemaah tak terganggu. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, makanan atau konsumsi menjadi layanan yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus dalam melayani jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu hotel tempat jemaah haji Indonesia menginap di Madinah, tepatnya di Taiba Front Hotel. Dan di belakang saya ini sedang bersiap untuk proses pendistribusian makan siang untuk jemaah haji Indonesia yang menginap di hotel ini. Kalau kita lihat ini ada kontainer-kontainernya. Ya, ini satu kontainer ini berapa banyak makanannya, Mas? 255 pack. 255 pack. Ini Ya. isinya apa aja? Ini ada, boleh kita review. Boleh direview ya? Ya, ada ayam kecap sama tumis jamur. Ini makanan menu khas Indonesia Khas ya? Indonesia banget ini, Nusantara. Selain dapat makanan utama, jemaah haji Indonesia juga mendapatkan buah. Ini ada buah juga sudah disiapkan untuk setiap rombongan jemaah haji. Selanjutnya proses pendistribusiannya juga lebih simple, lebih praktis karena memang tahun ini pertama kali semuanya dilakukan secara digital ya untuk administrasinya. Dan saya akan tanyakan langsung ke salah satu
petugas layanan konsumsi untuk jemaah haji Indonesia, Ibu Dewi. Halo, Assalamualaikum. Bu Dewi, ini proses pendistribusiannya tahun ini nih secara digital ya. Betul. Seperti apa tuh, boleh dijelaskan? Jadi kalau gini Kak, kalau tahun-tahun sebelumnya kita pakai faturah dan menulis manual. Untuk tahun ini Kemenhaj memakai faturah digital based on web. Jadi nanti karomnya dari rombongan jamaah ini punya tuh kartu, bisa dilihat ya, kartu yang berwarna merah QR itu nanti di-scan oleh petugas, di situ akan keluar beliau ini karom dari kloter mana, kemudian dia rombongan berapa, jumlah jemaahnya berapa, dan ini based on manifest ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik saudara, itu dia tadi kira-kira proses untuk pendistribusian dari makanan untuk jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Jihan Novita, Kompas TV. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Polisi ungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta, 30 orang ditangkap. Buntut dugaan kekerasan pada anak, polisi menggerebek rumah daycare atau penitipan anak di Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. 30 orang ditangkap polisi. Dari penggerebekan, polisi menemukan dugaan kekerasan pada sejumlah bayi yang dititipkan di daycare tersebut. 30 orang ditangkap termasuk pengasuh serta pengurus yayasan. Hingga kini unit PPA Polresta Yogyakarta masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus ini. Ada sebagian orang tua tadi malam menjelaskan mungkin ketakutan anak itu karena mau ditinggal orang tuanya. Rupanya memang ada terjadinya kekerasan di daycare tersebut. Yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. By data. Demikian Kompas Malam hari ini, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.